Guys, gue mau nanya nih, kenapa semua orang dari Amerika, Indonesia, semuanya pada yakin seyakin-yakinnya kalau tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020? Ya kan? Coba lo perhatiin. 2020 is almost over. Bentar lagi guys, 2021 tuh tahun berkah, tahun jubilee. Oh ya? Lo tau dari mana? Lo yakin banget 2021 lebih baik daripada 2020? Karena waktu tahun 2019, 365 hari yang lalu, gue pikir 2020 bakal lebih bagus daripada 2019. Ya nggak sih? Pasti tahun lalu lo punya rencana kan? 2020 bakal begini, gue bakal maju lagi, bisnis gue, pendidikan gue, skill level gue, kehidupan sosial gue. We all imagine it's going to be better. Ya nggak sih? Kita selalu pengennya tuh 2018 gini, 19 gini, 2020, 2021. Ya nggak? Tapi untuk banyak orang, kita tahu kayak keadaan ekonomi di dunia 2018, 2019 2020 di bawah. Ya nggak sih? Jadi gue mau tanya sekali lagi, bukannya gue enjoy banget 2020, tapi gue mau tanya, lo yakin banget nih 2021 tuh bakal jadi lebih baik lagi? Karena jujur aja, nggak ada yang tahu masa depan kecuali tuh Tuhan. Tuhan tahu, kita cuma bisa perkiraan. Kira-kira kalau vaksinnya datang, ekonominya lebih baik. Kira-kira kalau ekonominya lebih baik, berarti penghidupan gue, bisnis gue, kantor gue, semuanya bisa jadi lebih baik lagi. Kira-kira, menurut perkiraan. Tapi jujurnya nggak ada yang tahu, cuma Tuhan. Dan setiap orang dari zamannya Nabi Nuh sampai sekarang, when we face the unknown, kalau kita menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu, yang asing buat kita, itu adalah sesuatu yang membuat kita takut. Itu adalah sesuatu yang membuat kita khawatir. That's it. Dan hari ini kita mesti belajar. Kalau kita nggak tahu 2021 itu seperti apa, kalau kita tuh jujur aja karena kita nggak tahu, kita menjadi gugup, menjadi takut. Oke lah, mari kita pelajari bagaimana Musa mempersiapkan anak-anak yang lahir di padang gurun, yang sudah muter-muter di wilderness for 40 years. Bagaimana mereka dipersiapkan oleh Musa untuk memasuki sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang dijanjikan, tapi juga sesuatu yang menakutkan. Sebelum umat Israel masuk tanah perjanjian, Musa memberikan pesan terakhirnya buat mereka. Dan jujur aja, khotbahnya panjang banget. Jadi kalau misalnya lo pernah komplain sama pendeta, wah gila nih pendeta khotbahnya lama banget, si ibu ini paling khotbahnya lama banget. Men, Musa khotbah ditulis jadi satu kitab guys. Namanya kita, that's right, namanya kita Ulangan. Dan di situ apa yang Musa lakukan? Ya, namanya juga kita Ulangan ya. Dia nomor satu yang dipersiapkan, dia ulangin lagi semua cerita bagaimana Tuhan itu sudah menyertai. Arti, tulis di sini. Menyertai, sudah menyertai umatnya dari Mesir sampai detik ini. Dari sebelumnya, dari zaman nenek moyang mereka yang udah mati ratusan tahun yang lalu sampai ke detik ini. Dan di situ kita bisa lihat, oke, apa sih highlightnya? Oke, keluar dari perbudakan, bisa kelewat Laut Merah, bisa air yang tadinya pahit bisa menjadi manis, roti yang datang dari udara dan sebagainya. That's the victories, right? Itu kemenangannya. Tapi juga banyak kan pahit-pahitnya. Waktu dihukum sama Tuhan, waktu mereka nggak setia, waktu mereka komplain, waktu mereka berantem satu sama lain, waktu mereka diserang, waktu mereka coba untuk pertama kali masuk tanah perjanjian tanpa penyertaan Tuhan dan mereka kalah di sana. Guys, over and over again, Moses said this story. Dia ulangi lagi, kenapa? Supaya mereka bisa lihat, walaupun situasinya berbahaya, walaupun situasinya udah desperate banget, tapi kali demi kali Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Amin. Dan nomor 2, paling terakhir, di situ Musa nggak cuma membicarakan masa lalu, tapi bernubuat untuk masa yang akan datang. Bernubuat nggak bilang bakal begini, bakal begitu, tapi dia memberikan sebuah pilihan.
Di satu jalan, di situ ada hidup. Dan di situ ada berkat dan umur panjang. Dan di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Tapi di jalan yang satu lagi, di situ ada iri hati, di situ ada kebencian, di situ ada kemunafikan, dan di situ ada ketidaksetiaan. Dan pada akhirnya menuju kepada kematian. Guys, pada akhirnya setelah ditunjukkan oleh Musa bagaimana Tuhan itu setia, akhirnya Tuhan memberikan pilihan. Dan di situ Musa bagikan pilihan itu kepada semua anak-anak Israel. Semua yang lagi takut, lagi gugup, lagi excited mau masuk ke tanah perjanjian. Musa tanya, lo mau hidup bersama Tuhan atau mesti sesuai dengan kemauan lo sendiri? Untuk ikutin orang-orang yang lain, untuk ikutin bangsa-bangsa yang sudah tinggal di situ dengan segala kenistaan dan kejijiannya. Atau lo mau setia, lo mentahirkan diri lo, dan lo pilih untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, Musa nggak bisa masuk. Musa nggak bisa memimpin lagi. Musa nggak bisa bernubuat lagi bersama mereka. Musa nggak bisa lagi untuk melakukan mujizat-mujizat. Tuhan nggak bisa pakai Musa lagi karena Musa nggak bakal ada di situ. Tapi sebelum dia meninggal, sebelum dia tinggalkan anak-anak ini yang dia kasihi, yang lahir di zamannya dia, apa yang Musa katakan? Lo ingat kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, dan lo pilih, lo mau ikut Tuhan atau lo mau ikut diri lo sendiri atau ikut apalah terserah hantu belawan. Itu pilihan lo. Guys, karena kalau misalnya lo lihat di masa lalu, lo udah bisa lihat, walaupun nggak tahu besok makan dari mana, toh ada roti dari langit ya kan? Daging juga turun. Kalau nggak tahu mau minum dari mana, batu aja bisa keluar air. Selama Tuhan beserta kita, everything is possible and everything is going to be good. Segala sesuatunya bisa jadi baik. Tapi lo tetap mesti. Kenapa? Karena lo mesti komitmen. Dan ini yang bakal kita pelajari di 6 bulan pertama. Atau mungkin kalau misalnya kita hebat ya, cuma 3 bulan pertama di tahun 2021. Kita mau ngomong tentang komitmen. Karena pada akhirnya kalau lo punya informasi, kalau lo punya spekulasi, akhirnya kan tetap lo mesti tahu lo komit atau enggak. Iya nggak sih? Lo mau komit nggak sih? Di sini ada hidup, di sini ada mati. Lo pilih yang mana? Udah jelas pilihannya, tapi tetap lo mesti pilih. Dan kalau lo udah lihat ke belakang, lo tahu, lo udah gak usah pusing lagi. Cuma ada satu pilihan, dan pilihannya itu adalah Tuhan, langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada engkau, bapamu, kepadaku, dan kepada nenek moyang kita semua. Guys, let me be your Moses. Biar gue jadi Musa dulu. Kita lihat 2020. I know it's hard. Ya nggak sih? Ada pandemik, ada krisis ekonomi. Ya nggak sih? Ada ormas aneh-aneh, ada menteri aneh-aneh. There's so many frustrating things, right? It's difficult, susah banget 2020. Tapi 2021 tuh kita belum tahu apa yang akan terjadi. Mungkin pembagian vaksin bakal rusuh. Mungkin nanti ada yang komplain sama pemerintah, mungkin ormas ini bakal aneh, mungkin nanti pemerintahnya bakal lakukan ini, nanti semuanya jadi sengsara. Guys, there are so many things that we don't know. Kita cuma bisa doain, ya nggak sih? Tapi selama Tuhan beserta kita mesti takut apa sih? Ya kan? Sejelek-jeleknya 2020, let me ask you this. Tetap diberkati kan? Tetap dilindungi kan? Walaupun kita tahu kok ada orang-orang yang kita dikasih sudah dipanggil sama Tuhan, kan dia berarti udah di tempat yang lebih baik, ya nggak sih? With Jesus now. Coba jangan kita ngomong itu dulu deh. What about you? Ya kan? Walaupun mungkin di kantor begini, mungkin ada yang gajinya dipotong, mungkin ada yang bisnisnya udah nggak ada untungnya lagi. But think about certain things. Let's be grateful. Mari kita bersyukur untuk hal-hal yang barangkali nggak ada sebelum 2020. Semua di sini udah nggak kangen lagi kan sama anaknya. Aduh, anakku udah gede, kok kangen banget nggak pernah di rumah.
Aduh, sekolah gue gak pernah libur, kenapa gue mau jalan-jalan sama anak gue? Hey! Ya gak sih? I don't know about you guys, tapi gue dari dulu pengen punya gereja online supaya semua orang dari Sabang sampai Merauke yang punya telepon, yang punya laptop itu bisa dengar firman Tuhan, bisa bersekutu dan memuji Tuhan bersama-sama. Ya gak sih? 2020. Soalnya harus bisa. Mau buka gereja di mana lagi? Nggak bisa. Buka gereja online. It happened. Why? Because God makes it possible. Karena Tuhannya yang bekerja dan bertindak. Ada yang belajar masak, ada yang buka bisnis baru, ada yang ambil gelar baru atau ambil kelas-kelas baru. Mudah-mudahan dapat diploma baru. Banyak, ya nggak sih? Banyak. Coba lihat aja teman-teman orang gereja. Mereka melakukan hal-hal yang mungkin mereka dulu cuma bisa bayangin, tapi karena sudah kepepet tahun 2020, they're doing something different. Sesuatu yang mereka nggak tahu, tapi karena ada Tuhan beserta dia, Tuhan beserta kita, maka kita berani melakukan hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Dan 2021, kita nggak tahu. Tapi pasti seperti 2019, seperti 2020, kalau ada Tuhan, kalau Tuhan beserta kita, pasti segala sesuatunya akan jadi baik. Guys, you need to make a decision though. Lo mesti ambil keputusan. Are you with God or not? Dan ini yang sekarang gue mau ngomong sama Musa. Lo udah sama Tuhan, lo gak bisa setengah-setengah. That's what faithfulness is. Lo percaya bahwa keselamatan, kehidupan yang baik, damai sejahtera, sukacita cuma dari Tuhan Yesus. Kalau lo percaya itu dan lo komit mau sama Tuhan Yesus, lo gak bisa cari kemana-mana lagi. Dan lo mesti dengerin apa Tuhan mau. What is God asking from you? Lo mau dibawa kemana sama Tuhan? Tapi sekali lagi lo lihat ke belakang. 2018, 2019, 1996, Tuhan beserta gue. Hal-hal indah terjadi dalam kehidupan gue. Masa dia gak mau gue 2021? Kita gak tahu 2021 kayak apa. Yang kita tahu cuma satu, bahwa Tuhan mau menyertai kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau melangkah bersama dengan Tuhan? You decide right now. Make that decision. Ambil keputusan sekarang. Dan terima berkat-berkat, damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan dari Tuhan, Bapanya Yesus Kristus, Bapa kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ambil keputusan lagi bahwa di tahun 2021 itu untuk Tuhan Yesus. Kami gak takut, kami gak bakal pusing. Karena 2020 walaupun udah sejahanam itu Tuhan, we're still standing. Kita masih berdiri, kita masih bisa lari, kita masih bisa loncat. Karena Tuhan Yesus baik. So Lord Jesus, 2021 kiranya kami lebih berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dan cuma Tuhan. Berkomitmen untuk percaya sama Tuhan, gak mau takut lagi, gak mau khawatir lagi. Lebih berkomitmen daripada pusing, kami mau doa terus Tuhan. Dan kami percaya, if we do this, maka hidup, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan ada bersama kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang lagi. Tuhan berkati kami, keluarga kami, dan gereja online ini. Dan pakai kami lebih hebat lagi di 2021. No matter what, kami akan serahkan segala sesuatunya buat Tuhan. Kami doakan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan Amen. Alright you guys, thank you so much for being here in 2020. I'll see you 2021. It's gonna be with Jesus, so it's gonna be legendary. Peace!